Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mohon maaf selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Manajemen Lingkungan karena ini sebagai kuliah pengganti kita pada pertemuan ke-11 kemarin yang kita tidak bisa laksanakan di jadwal seharusnya. Oke, kita lanjut pada perkuliahan tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Ini masuk pada klausul 7 yakni support atau dukungan pada bagian subklausul komunikasi dan dokumentasi. Kita ketahui bersama bahwa ada 10 klausul dalam SML yang tertuang dalam ISO 14001 tahun 2015. Yang pertama itu tentang skopnya, yang kedua tentang acuan normatif, yang ketiga tentang definisi dan istilah, yang keempat tentang konteks organisasi, yang kelima kepemimpinan, yang keenam leadership, yang ketujuh itu ada support atau dukungan. Di support itu ada berbagai macam subklausul. Ada 4 subklausul, yakni kompetensi, kemudian kesadaran, kemudian ada komunikasi, dan yang terakhir itu ada dokumentasi. Sekarang kita akan mencoba bersama-sama mempelajari dan mendiskusikan tentang bagaimana persoalan komunikasi yang tertuang di ISO 14001 tahun 2015. Komunikasi itu yang kita ketahui bersama bahwa proses pemberian informasi baik dari pihak industri atau pemrakarsa, kemudian ke karyawan, atau karyawan ke manajemen puncak, ataupun dari perusahaan ke masyarakat sekitarnya. Ada dua untuk komunikasi, ada komunikasi internal, ada komunikasi eksternal. Berkaitan dengan aspek lingkungan ini, sistem manajemen lingkungan organisasi itu harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk komunikasi internal, yakni bagaimana fungsi yang beragam pada organisasi tersebut, kemudian menerima dan mendokumentasikan, serta menanggapi komunikasi dari pihak eksternal yang terkait. Kalau dari kata-kata tersebut ada penetapan, ada penerapan. Berarti seharusnya kita membuat suatu dokumen baik dalam bentuk isian-isian pada dokumen SML atau kita membuat SOP ataupun MP atau manual prosedur tentang komunikasi ini. Tentang komunikasi internal seperti apa, kemudian tentang komunikasi eksternal itu seperti apa. Fungsi komunikasi. Komunikasi itu adalah kita memberikan informasi-informasi yang terkait dengan bagaimana penerapan lingkungan, terkait dengan pengendalian lingkungan, terkait dengan pencegahan lingkungan, serta perlindungan lingkungan hidup. Metode-metodenya itu seperti pertemuan rutin, kemudian edaran berita, kemudian papan pengumuman. Kemudian, organisasi sebaiknya menerapkan prosedur untuk menerima, mendokumentasikan, dan menanggapi komunikasi yang sesuai dengan pihak yang berkepentingan. Prosedurnya antara lain dialog dan tanggapan dari pihak terkait.
Sedangkan pada komunikasi eksternal itu harus mempertimbangkan pandangan dan keperluan informasi dari pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan ini misalnya masyarakat ataupun orang-orang di luar organisasi yang terkait dengan bidang lingkungan hidup. Prosedur ini biasanya bersifat fleksibel, tergantung dari jenis informasi yang dikomunikasikan, sasarannya, dan kelompok organisasi yang berbeda-beda. Contohnya misalnya itu laporan tahunan, kemudian dengan pertemuan masyarakat. Contohnya ya, kalau misalnya kita melakukan prosedur komunikasi pada masyarakat, berarti kita melakukan sosialisasi pertemuan-pertemuan yang sifatnya kita memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian kalau misalnya untuk stakeholder atau DLH, maka akan berbeda cara penyampaian komunikasinya. Ya mungkin dengan pemberian laporan PPLH tadi atau pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup, ataupun ada rapat-rapat rutin berupa evaluasi terkait dengan kinerja lingkungan di perusahaan kita. Komunikasi ini merupakan salah satu upaya penunjang pada sistem manajemen lingkungan supaya pemberian informasi terkait dengan lingkungan ini bisa lebih baik dan lebih bagus di perusahaan kita. Dalam komunikasi itu harus transparan, berarti itu organisasi memiliki jalan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang dilaporkan. Artinya ada metode-metode tertentu yang harus dimiliki oleh organisasi supaya apa yang menjadi pedoman dalam PPLH tadi itu tidak ada informasi-informasi yang bias, sehingga apa yang kita lakukan untuk PPLH atau perlindungan pencegahan lingkungan hidup itu bisa lebih optimal dan lebih tepat sasaran. Kemudian kesesuaian informasi ini yang dibutuhkan relevan dengan pihak yang berkepentingan. Artinya seperti tadi yang kita katakan bersama bahwa misalnya pemberian informasi itu ke masyarakat, maka kita menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat. Kemudian misalnya kita memberikan informasi atau komunikasi ke stakeholder berupa DLH misalnya atau Kemenlh misalnya, maka perubahan-perubahan komunikasi itu harus disesuaikan dengan subjeknya. Harus disesuaikan dengan siapa yang menerima informasi tersebut. Kemudian ada faktual, yakni memiliki nilai kebenaran serta akurat. Kemudian tidak mengecualikan informasi yang relevan serta bisa dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Ini sebelum kita masuk pada bagian dokumentasi, saya akan mencoba men-share tentang bagaimana contoh prosedur komunikasi. Ini saya stop sharing dulu. Oke, ini beberapa contoh yang bisa kami tawarkan di sini. Bagaimana contoh untuk komunikasi internal. Ini komunikasi internal. Ini komunikasi internal dari manajemen puncak ke karyawan. Ini contoh ya, misalnya untuk prosedurnya itu setiap kepala dari tiap departemen wajib mengkomunikasikan kebijakan lingkungan dan prosedurnya kepada semua karyawan di bawahnya.
Kepala departemen itu juga bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab karyawan dalam manajemen lingkungan. Hal ini bisa dilakukan setiap 1 kali dalam 1 semester atau setiap 6 bulan. Kemudian misalnya kepala seksi atau bagian suatu area bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan target lingkungan hidup dan juga kinerja lingkungan perusahaan kepada karyawan pada area tersebut. Kepala seksi atau bagian bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan prosedur lingkungan dan perubahan proses, perubahan bahan, perubahan alat kerja atau peralatan lainnya, hasil penanganan kecelakaan, dan informasi lingkungan yang signifikan. Metode yang bisa dipakai itu misalnya pertemuan karyawan, briefing, pertemuan staf, papan pengumuman atau poster, kemudian majalah, kemudian pengumuman-pengumuman lain yang sifatnya pemberian informasi. Ini beberapa metode yang bisa dilakukan oleh manajemen puncak ke karyawan. Kemudian misalnya bagaimana prosedur atau contoh pemberian komunikasi dari karyawan ke manajemen puncak. Artinya kalau misalnya pada manajemen puncak tadi itu mereka mengkomunikasikan segala kebijakan lingkungan, segala prosedur lingkungan, segala perubahan-perubahan lingkungan yang terkait dengan pembunuhan peraturan, atau berbagai macam tentang lingkungan hidup, maka sebagai karyawan ke pimpinan puncak itu adalah memberikan laporan keadaan lingkungan yang akurat tadi, yang memiliki nilai kebenaran, yang faktual tadi. Jadi misalnya semua karyawan itu bertanggung jawab untuk melaporkan keadaan lingkungan yang berbahaya dan darurat segera mungkin setelah terjadi. Ini bisa dilaporkan ke kepala bagian, kepala departemen, dan nantinya akan disampaikan ke manajer lingkungan. Kemudian manajer lingkungan itu berkewajiban menyusun dan memelihara laporan mengenai kinerja lingkungan. Manajer lingkungan melaksanakan investigasi dan koreksi terhadap laporan tersebut. Hal ini bisa dilakukan 6 bulan sekali. Kemudian misalnya komunikasi hasil dari investigasi tadi bisa dilakukan pembuatan laporan perbaikan. Ini menjadi tanggung jawab dari manajer departemen. Hal ini juga bisa dilakukan selama 6 bulan sekali. Kemudian misalnya untuk komunikasi eksternal, ini adalah komunikasi yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi perusahaan. Bisa masyarakat, kemudian bisa stakeholder, atau misalnya informasi ke kontraktor yang mungkin akan berbeda penerapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan organisasi kita. Ada metode-metode tertentu yang bisa kita lakukan pemberian informasi ke pihak eksternal, misalnya dengan metode proaktif. Ini untuk meningkatkan keefektifan komunikasi eksternal. Ini juga harus mempertimbangkan biaya serta manfaat potensial yang bisa didapatkan dari berbagai macam pendekatan-pendekatan yang berbeda. Metodenya ini biasanya dengan edaran berita, website, atau pertemuan dengan masyarakat. Contohnya ya, misalnya ada pertanyaan, kritik, atau saran, serta komunikasi dari pihak luar yang diterima lewat surat, fax, telepon, atau personal mengenai sistem manajemen lingkungan dan kinerja lingkungan. Ini dapat diterima oleh manajer representatif termasuk kepala departemen, manajer SDM, manajemen lingkungan, serta pihak-pihak lain yang terkait. Kemudian hasil dari pertanyaan tadi itu bisa langsung ditanggapi dan dikaji ulang oleh tiap manajer tersebut. Ini nanti kan berfungsi sebagai upaya kita untuk mengupdate atau mengupgrade terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kita. Kemudian komunikasi dengan badan perundangan ini biasanya oleh stakeholder itu ditangani oleh manajer lingkungan organisasi dengan memelihara rekaman dan data-data kinerja lingkungan perusahaan.
Jadi contohnya kalau bagian ini, rekaman data ini misalnya, kita memiliki data pengukuran tentang kebisingan. Berarti itu harus punya data realnya. Ini yang kita komunikasikan ke pihak-pihak yang terkait dengan badan perundangan. Ini kan juga berkaitan dengan pemenuhan peraturan kita. Begitupun misalnya terkait dengan pengukuran lingkungan fisik lain, atau pengendalian limbah, atau berbagai macam upaya-upaya terkait dengan perlindungan dan pengelolaan hidup. Kemudian pendokumentasian dari komunikasi tertulis ini dikelola oleh manajer SDM, sedangkan yang tidak tertulis lewat rekaman telepon. Ini sebagai upaya kita untuk mencari kira-kira ada ketidaksesuaian apa yang kita lakukan serta apa yang diinginkan oleh pihak-pihak eksternal. Kemudian juga berbagai macam metode lain, contohnya rekaman ini bisa ditanggapi oleh manajer SDM selama 6 bulan sekali. Kemudian beberapa contoh untuk pihak luar juga, misalnya perusahaan perlu mengkomunikasikan kinerja lingkungan dan aspek lingkungan signifikan kepada pihak luar. Ini dilakukan bila terjadi adanya perubahan-perubahan signifikan terhadap lingkungan akibat dari aktivitas organisasi. Ini dilakukan oleh manajer representatif untuk menghasilkan proses komunikasi yang efektif. Itu berbagai macam contoh prosedur dalam melakukan komunikasi baik di internal maupun di eksternal organisasi kita. Ini saya stop sharing. Kemudian kita lanjut yang tadi. Ada dokumentasi. Dokumentasi itu meliputi tentang kebijakan, tujuan, sasaran, dan sasaran lingkungan. Kemudian bagaimana penjelasan lingkup SML serta penjelasan terkait dengan unsur-unsur utama SML yang berkaitan dengan dokumen terkait. Dokumen itu termasuk rekaman. Dokumen SML itu harus berpedoman pada standar internasional yang sementara masih kita gunakan itu ISO 14001. Informasi dokumen ini ditentukan oleh organisasi yang diperlukan untuk keefektifan pelaksanaan sistem manajemen lingkungan. Metodenya itu tersedia dan sesuai kapan dan di mana dibutuhkan, dapat dilindungi, misalnya dari risiko kehilangan, penggunaan yang tidak benar, atau kehilangan integritas. Caranya itu dengan mendistribusikan, memberikan akses, serta mengontrol dalam penggunaannya. Kemudian tempat penyimpanannya itu harus dikontrol, kemudian ada kontrol perubahan jika ada versi-versi terbaru, serta ada retensi dan disposisi. Oke, contohnya kalau misalnya dokumen-dokumen tadi itu ada 5 tahapan. Misalnya tahapan pertama itu ada kebijakan lingkungan, yang kedua itu tentang bagaimana manual sistem manajemen lingkungan, berarti ini harus ada dokumennya. Kemudian bagaimana prosedur kerja, misalnya tentang prosedur kerja pengendalian limbah, contoh seperti itu. Kemudian bagaimana petunjuk kerjanya, misalnya petunjuk kerja itu bahwa limbah itu harus dilakukan seperti ini dengan metode ini. Kemudian bagaimana form-form pencatatannya. Jadi misalnya kalau tadi itu kita buat tabel yang isinya terkait dengan hasil pengukuran limbah tadi. Misalnya tabel pengukuran air limbah,
faktor fisik itu misalnya berupa suhu berapa, kekeruhannya berapa, kemudian warnanya bagaimana, kemudian ada faktor biologi contohnya TSS-nya berapa, TDS-nya berapa, COD-nya berapa, BOD-nya berapa, DO-nya berapa. Kalau kimia misalnya apakah ada di situ kandungan-kandungan logam atau kandungan-kandungan bahan kimia lain, itu bisa kita buat dalam bentuk tabel. Nanti di kolom sebelahnya itu kita bisa buat juga dalam bentuk hasilnya seperti apa. Hasilnya itu nanti kita bandingkan dengan standar baku mutunya di kolom sebelahnya lagi. Apakah dia sudah di atas baku mutu atau di bawah baku mutu lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan untuk pertemuan kita kali ini. Nanti jika ada pertanyaan, kita bisa diskusi di tatap muka, lewat Zoom meeting, ataupun lewat media-media lain ini. Terima kasih. Harapan kami tetap jaga kesehatan, jangan keluar jika tidak ada keperluan, makan makanan yang bergizi, selalu menggalakkan pola hidup bersih dan sehat. Semoga kita tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, apalagi pada era pandemi COVID ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.